Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan ucapan semangat pagi. Semangat pagi. Dengan salam-salamnya mungkin semua masih ingat. Salam KB. Dua anak lebih sehat. Oke. Salam bertugas KB. Sehat, semangat, luar biasa. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Wow, mantap produk ya. Oke. Alhamdulillah ya kita di sini bisa dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini kita dapat beraktivitas, dan mungkin sebelum kita memasuki ke acara penyuluhan tentang 8 fungsi keluarga, sedikit saya gambarkan tentang apa sih tujuan utama dari program KB itu, gitu ya. Jadi tujuan dari program KB ini adalah untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, mungkin kita akan memulai dengan 8 fungsi keluarga tadi. Kali-kali ada yang tahu nih 8 fungsi keluarga apa ya? Coba deh. Fungsi agama, budaya, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial pendidikan, ekonomi, lingkungan. Oke. Mungkin dari fungsi agama, di situ kita akan mengajarkan keluarga kita itu untuk sholat 5 waktu. Kita ajarkan kejujuran, akhlak yang baik. Terus yang kedua fungsi budaya ya. Beragam budaya ada di Indonesia ya. Terus kita harus bisa membekali anggota keluarga kita dalam berinteraksi dan beradaptasi. Jadi mungkin kita di situ juga selain itu dapat mengajarkan untuk mencintai budaya kita ya. Mungkin selanjutnya dengan fungsi cinta kasih ini adalah landasan yang kuat, landasan yang kokoh bagi kita sebagai orang tua untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Terus mungkin selanjutnya fungsi perlindungan. Dalam fungsi perlindungan ini juga kita punya perencanaan di dalam membuat kehidupan anak kita di rumah itu merasa aman, merasa nyaman, merasa terlindungi gitu kan. Terus mungkin selanjutnya dengan reproduksi ya. Nah, kalau reproduksi ini saya kira kita udah tahu semua ya. Kalau kita sebagai manusia pasti arahnya itu akan berkeluarga, ya, punya generasi ya. Kita harus bisa memberikan pembelajaran bahwa janganlah melakukan seks bebas di luar sana sebelum kita adanya ikatan pernikahan yang sah. Selanjutnya mungkin ada fungsi sosial pendidikan ya. Nah, di sini sosial pendidikan itu keluarga ini adalah tempat kita berinteraksi ya. Kita berinteraksi, bersosialisasi, terus dapat berkomunikasi gitu kan. Terus mungkin ekonomi ya. Kalau ekonomi ini mungkin dari sekarang kita bisa memberikan informasi dari sekarang untuk menabung ya. Terus mungkin terakhir ya, lingkungan. Iya. Jadi kalau di fungsi lingkungan ini mungkin keluarga adalah tempat pertama yang utama di dalam belajar untuk berinteraksi dan beradaptasi kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita akan dapat menciptakan generasi-generasi yang mencintai lingkungannya ya. Nah, dari pemahaman 8 fungsi keluarga tadi, mungkin dari ibu-ibu kita di sini ada yang mau bertanya tentang 8 fungsi keluarga. Bu, ada yang mau sedikit saya tanyakan? Iya. Saya kan mempunyai 3 orang putra dan putri nih, yang 2 duduk di bangku SMA, yang 1 duduk di bangku SMP. Jadi bagaimana cara saya memotivasi dan mendorong anak agar mau sekolah yang lebih ke jenjang yang lebih tinggi agar berhasil kelaknya? Jadi begini, dari pertanyaan tadi mungkin saya dapat memberikan jawaban bahwa artinya kita harus adakan komunikasi yang baik sama anak kita dulu. Bagaimana caranya? Dengan caranya kita memberikan komunikasi kepada anak kita jadi tahu keinginan anak itu yang bagaimana, dia mau ke jenjang yang bagaimana. Nah, itu komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Oke, terima kasih Bu atas saran dan jawabannya. Semoga bisa saya terapkan dalam keluarga. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan kedua kali ada ya?
Gini Bu Mai, so, bagaimana sikap kami sebagai orang tua untuk memposisikan diri dan menjaga diri dalam memberikan contoh kita sendiri kepada anak-anak. Kayaknya ini pertanyaannya bagus juga nih. Jadi begini sih, kalau kita untuk menerapkan 8 fungsi keluarga di dalam keluarga kita ini, kita sebagai orang tua harus tahu pola asuh deh. Pola asuh anak, pola asuh yang bagaimana yang bagus. Pola asuh demokrasi. Demokrasi itu bagaimana? Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ya. Jadi semuanya sama. Jadi kita tidak boleh membandingkan anak satu dengan anak yang lain, ya kan itu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kami tahu harus memposisikan diri bagaimana sebagai orang tua. Mungkin sedikit di sini saya akan memberikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari apa yang udah kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya adalah adanya penguatan dan pemahaman tentang 8 fungsi keluarga ini sudah tercakup di dalam prinsip asah, asih, dan asuh. Sebelumnya juga saya akan mengingatkan bahwa kita harus membantu program pemerintah pada saat sekarang kita mengalami pandemi COVID-19. Semoga kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan ingat pesan emak 3M: memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Tetap semangat, selalu bahagia, tetap beraktivitas agar imun tubuh kita tetap terjaga. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.